Aduh, lagi-lagi Said Iqbal, seorang presiden buruh atau ketua partai buruh, menggebu-gebu dalam demonya seperti Rizik Syihab. Ya emang ya itu saudaranya sih. Bisa dikatakan Habib Said Iqbal, Habib Rizik Syihab. Kali ini yang sangat-sangat mengejutkan, Said Iqbal akan menggelar demo besar-besaran lagi. Setelah Idul Fitri katanya, luar biasa. Coba kita bayangkan ya. Coba buruh ini ya, para buruh cerdas dikit lah. Perusahaan-perusahaan itu, apabila di demo minta kenaikan gaji, mereka nyaman apa tidak? Bayangkan kalau perusahaan itu tidak nyaman, lalu gulung tikar, atau ya pindah ke Singapura, ke Thailand, atau ke Vietnam, nanti karyawan sendiri yang bingung. Mohon kalian para buruh, iuran kemana kalian? Ke partai buruh. Membuat Said Iqbal itu kaya raya, banyak mobilnya, kendaraannya, rumahnya juga mewah. Kita tahu, wallahu alam ya. Nah, coba kita lihat dulu lah. Bisa bicara baik-baik. Mentang-mentang jumlah kami sedikit, besok saya sedang pertimbangkan akhirnya. Saya kamu dengar lagi. Besok saya kerahkan 10.000 motor dari Jawa Barat dengan cara kalian seperti ini. Pimpinan kepolisian dan kami, pimpinan buruh, sejatinya KSPI, sedang mencari cara. Kami juga nggak mau demo ke istana. Karena gubernur udah kamu dengar. Gubernur Jakarta, saya ketemu langsung dengan Mas Pram. Saya sudah sampaikan usulan daripada buruh bahwa kenaikan upah minimum harap kiranya mempertimbangkan apa yang diputuskan Presiden. Wahai koalisi, wahai TNI, saya tahu TNI ada di dalam sana, mudah-mudahan dengar. Saya kasih tahu wahai TNI, wahai polisi, upah minimum itu media online dan media elektronik, televisi, radio, dan live streaming. Pada hari ini KSPI kembali melakukan aksi di depan Istana Negara. Yang seyogyanya kami bisa berada di depan Istana Negara, tapi karena sesuatu hal pengamanan hanya bisa di depan gedung BSI ini. Pada hari ini kembali isu yang diangkat adalah dua hal. Satu, kami meminta Gubernur DKI Jakarta merevisi UMP DKI Jakarta 2026 dari 5,73 juta rupiah menjadi 5,89 juta rupiah sesuai 100% KHL, agar upah DKI Jakarta tidak terlalu jauh di bawah. Jangan takut. Kalian jangan coba-coba adu nyali dengan orang miskin. Kalian jangan coba-coba adu nyali dengan buruh orang yang terpuruk. Itu 8 juta penuh pengikutnya, boleh ketemu dengan kita di sini. Gak usah main sosmed-sosmed kancem-kancem. Ini itu orang yang udah dibayar. Jangan coba-coba adu nyali dengan buruh. Jangan coba-coba adu nyali sama orang miskin. Kita udah terbiasa miskin. Kita sudah terbiasa tertindas. Kita sudah terbiasa dizolimi. Jangan adu nyali kita. Jangan kau tantang nyali yang buruh. Sampaikan ke KDM. Silakan bikin konten tentang saya. Saya tantang KDM. Jangan coba-coba adu nyali yang buruh. Silakan kau bikin konten. Silakan kau suruh pengikutmu serang saya. Ini buat para buruh ya. Ini mah mau dengar mau nggak terserah lah, bodo amat. Yang penting saya sudah menyampaikan. Kalian itu dapat apa dari KSPI ataupun SPSI dan lain sebagainya lah, organisasi-organisasi tentang keburuhan, dapat apa? Si Said Iqbal ini mendapat keuntungan dari kalian, dari para buruh itu berapa per tahun? Miliaran coy. Ngapain lu? Aduh, mendingan lu makan sendiri tuh uang, nggak usah ikut-ikut KSPI dan sejenisnya. Ngapain? Gak ada untung. Terus demo itu tidak akan menghasilkan sesuatu hal yang baik, yang ada merugikan. Yang pertama,
merugikan masyarakat pengguna jalan, mereka macet. Itu ya. Yang kedua, kadang-kadang pada saat demo merusak di sekitarnya, baik taman atau dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, sampah, menyisakan sampah yang begitu banyak. Itulah demo yang didapatkan demo itu seperti itu. Makanya saya berharap para buruh itu sadar diri, ngapain demo, gak akan ada untungnya. Yang untung itu si Said Iqbal, dia mendapatkan hasil uangnya itu dari potongan gaji lu pada. Jadi saya berharap para buruh udahlah bubarkan itu KSPI, nggak ada untungnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi terjadinya aksi demo di Gedung Sate, yaitu menuntut membatalkan kebijakan KDM tentang UMSK. Mungkin di mata para pekerja, kebijakan tersebut tidak menguntungkan pihak mereka. Nah, yang dikhawatirkan ketika pihak pemerintahan menuntut terlalu besar kenaikan para pekerja, itu yang dikhawatirkan pihak perusahaan tidak mau menaikkan upah sehingga pihak perusahaan menghentikan perusahaannya di daerah Jawa Barat. Yang akan terjadi ketika pihak perusahaan mundur, otomatis terjadi PHK massal. Mungkin itu yang dikhawatirkan Gubernur Jawa Barat, sehingga dalam hal ini pihak pemerintahan Jawa Barat posisinya mungkin ada di tengah, yaitu tidak terlalu memberatkan pihak perusahaan dan gaji para pekerja tetap naik. Mudah-mudahan para pekerja silahkan sampaikan aspirasinya sesuai dengan prosedur yang ada, dengan catatan tetap kudu nyaah ka Jawa Barat, ulah sampaikan terjadi perusakan-perusakan, silahkan sampaikan tuntutan Anda dengan sesuai aturan yang ada. Mudah-mudahan dalam hal ini tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, pihak perusahaan tetap bisa beroperasi sehingga para karyawan juga masih bisa bekerja, dan pihak pekerja juga tetap mendapatkan hak-haknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit wae. Bung Said Iqbal, lu kenapa jadi begini, Bung? Nah, apakah gara-gara lu 3 kali gagal jadi Menteri Ketenagakerjaan sampai-sampai kayak gini? Seakan-akan tuh ya, buruh tuh jadiin alat kepentingan politik pribadi lu aja. Kenapa gua bisa ngomong begini? Ya karena gua juga mantan buruh, mantan anggota serikat pekerja. Jadi setiap aksi, setiap demo, setiap acara May Day, gua selalu ikut. Nah, serikat pekerja gua tuh di bawah naungan Said Iqbal ini, presiden buruhnya. Ya, gua bongkar sedikit-sedikit ya rekam jejak Said Iqbal waktu Pilpres 2014 nih ya. Dia kan dukung Prabowo tuh, akhirnya Prabowo kalah. Seakan-akan tuh dia kalau misalkan Prabowo terpilih nih ya, kali aja dia jadiin Menteri Tenaga-Kerjaan. Akhirnya Prabowo kalah. Di 2019 nih ya, Prabowo ngelawan Jokowi lagi, Prabowo kalah lagi. Dia padahal dukung Prabowo juga. Giliran Prabowo menang nih ya, waktu 2024 dia dukung Ganjar Pranowo. Misalkan capres dukungan Said Iqbal ini menang nih ya, kali aja nih presiden buruh KSPI ini jadi Menteri Tenaga-Kerjaan. Tapi sayang ini ya, setiap capres yang didukung oleh Said Iqbal tuh kalah. Makanya dia kesel mungkin atau gimana lah, sampai-sampai kayak gini nih, sampai nantangin KDM, bahkan nantangin pengikutnya KDM, pendukungnya KDM. Jadi seakan-akan tuh buruh dijadiin alat politiknya, atau seakan-akan dimanfaatin gitu kan. Gue juga mantan anggota serikat, setiap bulanan dulunya dipotong buat iuran serikat, tapi kan kita juga nggak tahu itu, kita ikut aja bayar iuran setiap bulannya. Dulu mah gue setiap aksi, setiap demo tuh kayaknya lebih santun, walaupun kecewa, walaupun tidak sesuai harapan gitu tentang kenaikan UMK, atau tentang tuntutan kita tuh, walaupun semua nggak tercapai nih ya, tapi orasinya tuh baik, sesuai apa ya, kesannya nggak terlalu barbar kayak sekarang lah. Tapi gua lihat sekarang kok kayak gini gitu ya, kayak kemarin tuh kayak nabrakin mobil komando di pagar Gedung Sate. Terus sekarang presiden buruhnya Said Iqbal nantangin KDM, nantangin pendukung KDM, kayak gimana gitu. Gua lihatnya miris, gua sebagai mantan buruh juga. Apakah gue jadi gimana gitu ya, mikirnya gara-gara apa, saking pengennya jadi Menteri Ketenagakerjaan gitu, sampai kayak gininya. Gue bingung sama Bung Said Iqbal ini, sampai segininya. Dulu dia tuh kagak kayak gini, kenapa sekarang dia begini? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.